Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan duduk dalam satu majlis untuk bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus terkait dengan as-sirah an-nabawiyah, sambil menunggu datangnya sholat isya. Dan kembali kita mengingatkan bahwa duduknya seseorang di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat untuk menunggu sholat berikutnya adalah ibadah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengannya akan terhapuskan dosa dan juga diangkatnya derajat. Sebagaimana hal ini pernah ditanyakan kepada para sahabat ketika Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu yang dengan sebab itu seseorang akan diangkat derajatnya dan akan dihapus dosa-dosanya? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah. Qal, Nabi SAW mengatakan, isbaghul wudu' alal makarih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu' di waktu-waktu yang susah, di keadaan-keadaan yang berat. Kemudian wantidarus shalah ba'da shalah, yakni menunggu salat setelah salat. Dan yang ketiga adalah wa qasratul al-khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak jalan menuju masjid-masjidnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang terakhir kita telah masuk pada kisah yang baru dari peperangan-peperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Setelah kita membahas perang Dumatul Jandal, maka kemudian kita beralih kepada peperangan yang besar yang dicatat dalam sejarah Islam, yaitu terkait dengan perang Al-Ahzab atau yang dikenal juga dengan perang Al-Khandaq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan itu kita menyebutkan secara umum kisah dari peperangan ini. Dan oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita akan
membacakan kisahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa bersama-sama mempelajari kisah yang mulia ini, di mana kisah tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah yang juga perlu kita ketahui. Bahkan di sana disebutkan kisah peperangan Nabi itu mengandung ilmu dunia, demikian pula ilmu tentang akhirat. Bahkan Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sampai mengatakan, kunna nu'allamu maghaziyun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-suratu minal Qur'an. Kami dahulu diajari, disampaikan tentang kisah-kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami dahulu juga diajari satu surat dari Al-Qur'an, ya, yang mana para sahabat, para ulama terdahulu ketika mereka belajar tentang Al-Qur'an, tidaklah mereka melewati 10 ayat kecuali mereka sudah faham apa isi daripada ayat tersebut, baru kemudian mereka mempelajari yang ayat berikutnya. Dan ini menunjukkan kalau mempelajari tentang peperangan Nabi saja disamakan dengan mempelajari Al-Quran, ya, ini menunjukkan bahwa mempelajari peperangan Nabi SAW adalah sebuah perkara yang sangat agung, yang hendaknya kita juga ikut mempelajari sebagaimana para sahabat dahulu mempelajarinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perang Al-Ahzab sebagaimana yang sudah kita sampaikan terkait waktunya terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, namun semuanya kompak mengatakan bahwa peperangan ini terjadi di bulan Syawal. Hanya saja tahunnya ada yang mengatakan 4 Hijriah, ada pula yang mengatakan 5 Hijriah. Dan perang Al-Ahzab disebut dengan Al-Ahzab karena peperangan inilah yang mengumpulkan seluruh golongan. Al-Ahzab jamak dari Hizbun, ya, Hizbun artinya adalah golongan, kelompok, ya. Kemudian jamaknya Al-Ahzab. Kalau kita belajar bahasa Arab, Hizbun itu musanna atau mufrad atau malah jamak? Mufrad, ya, kata benda yang menunjukkan satu, Hizbun. Kalau mufrad dijadikan musanna, apa bacanya? Rumusnya apa? Masih ingat enggak? Mufrad. Wah, ini sejarah malah belajar bahasa Arab. Iya, untuk mengingat sedikit saja. Mufradun, ya, kalau hizbun itu mufrad, kalau dijadikan musanna rumusnya ditambah alif nun. Kalau babun tambah alif nun jadinya babani. Satu pintu kalau dijadikan, biar kita mengatakan 2 pintu menjadi babani. Kalau hizbun, hizbani. Jamaknya Al-Ahzab. Ya, ini enggak pakai rumus karena termasuk jamak taksir. Naam. Ya, kalau jamaknya mudzakkar salim ditambah apa? Wawun nun. Jadinya hizbuna sebenarnya juga bisa. Ya, tapi ini pakai Al-Ahzab berarti jamak taksir. Jadi peperangan ini dikatakan Al-Ahzab karena peperangan kelompok-kelompok, yang mana sebelumnya peperangan melawan kaum muslimin itu sendiri-sendiri, ya, per kelompok. Misalnya peperangan Bani Nadir, peperangan Bani Qainuqa, ini berarti hanya kabilah atau kelompok mana? Quraisy? Bukan. Apa? Bani Nadir dan Qainuqa Yahudi. Ya, jadi ketika terjadi peperangan Qainuqa, peperangan Bani Nadir, ini berarti yang melawan adalah dari kelompok Yahudi. Perang Dzatur Riqa, melawan mana ini, Pak? Dzatur Riqa, masih ingat enggak?
perjalanannya jauh sampai kaki-kaki para sahabat terluka, kuku-kukunya copot. Ini melawan kabilah mana? Sembuh itu saja. Kabilah Ghatafan, ya, Ghatafan. Ya. Kabilah Ghatafan, sendiri kabilahnya. Ya. Kemudian ketika perang Uhud sama perang Badar melawan kelompok mana? Quraisy. Mereka sendiri, perang Uhud, perang Badar, Quraisy yang dilawan. Kemudian ketika perang Dzatur Riqa atau perang Najd, ya, adalah melawan Bani Ghatafan, kabilah yang tersendiri. Ketika perang Qainuqa dan juga perang Bani Nadir melawan kelompok Yahudi. Ketika perang Dumatul Jandal, ayo, baru kemarin padahal, atau kemarinnya lagi, melawan mana? Dumatul Jandal, melawan pasukan yang berada di daerah Wonogiri, daerah Syam, ya, dekat dengan Syam sana, ya, itu sendiri. Tapi ketika perang Ahzab, semua kelompok bersatu padu untuk melawan kaum muslimin, dari Yahudi, dari Quraisy, dari Bani Ghatafan, bahkan nanti akan tampil juga dari Bani Salim dan beberapa kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka berkumpul, makanya dikatakan Ghazwatu Al-Ahzab, karena peperangan ini menghimpun seluruh kelompok, baik dari Yahudi, dari Quraisy ataupun dari suku-suku yang lain termasuk Ghatafan dan yang lainnya. Dan perang ini juga disebut dengan perang Al-Khandaq karena di situ ada peristiwa di mana Nabi SAW membuat parit sebagaimana masukan dari sahabat siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Nabi SAW membuat parit setelah atau diletakkan setelah gunung Salah atau Sila sebelum gunung Uhud. Ya, jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa meja ini katakanlah Madinah, maka yang seberang timur, bagian barat itu batu-batu besar. Ya, cadas itu apakah karena lancip atau bagaimana? Ya, yang intinya adalah kuda dan juga onta, apalagi orang tidak bisa lewat. Ya, karena terlalu tinggi, demikian pula mungkin kalau dilewati menyusahkan atau mungkin bisa bikin luka. Sedangkan bagian selatan, ya, kidul, ya, dari Madinah adalah Al-Basat, ya, Al-Bustan, yakni kebun-kebun kurma yang lebat. Dan di sana juga masih ada batu seperti yang di sebelah barat dan juga sebelah timur. Ya, di belakangnya ada kampungnya Bani Nadir, ada kampungnya Bani Qainuqa, yang keduanya sudah diusir, sudah tidak ada lagi, tinggal tersisa satu kabilah dari Bani atau dari Yahudi, yaitu Bani Quraidah, ya, sedikit di situ. Kemudian sebelah utaranya Madinah, ya, sini sudah gunung, sini gunung, maka di sini ada Gunung Sila, ya, atau mungkin kalau di bahasanya Gunung Salak. Ya, setelah itu baru setelah Gunung Sila inilah dibikin parit Khandaq, depannya baru Gunung Uhud, dan di sana adalah arah dari mana, ya, dua pasukan besar nanti akan datang dari suku Quraisy dan juga dari suku, ya, atau kabilah-kabilah yang lainnya. Mereka nanti berasal dari utara, ya, semuanya dari utara, karena memang pintu satu-satunya untuk menyerang Madinah yang paling ideal adalah utara. Sedangkan, ya, sebelum masuk Madinah, ya, sudah dipasang parit oleh Nabi dan juga para sahabat, yang mana tinggi ataupun dalamnya dan juga lebarnya itu dimungkinkan untuk kuda pun tidak bisa dicapai. Jadi kalau ada kuda yang bisa loncat jauh, dipastikan nggak akan pernah bisa. Ya, kalaupun loncat sejauh kuda dia, maka pasti akan masuk ke dalam. Dan kedalamannya juga sangat dalam, yang tidak memungkinkan seorang pun untuk bisa naik. Kalaupun naik susah atau minimal mudah untuk dilumpuhkan. Apalagi kuda, karena kuda kalau naik kan kemungkinan nggak bisa ngerangkak kan kuda. Ya, atau unta juga tidak bisa. Dan, ya, subhanallah, itu merupakan taktik yang luar biasa dari Salman Al-Farisi, kemudian dilengkapi oleh Nabi.
Nabi juga kemudian tidak sembarangan meletakkan parit itu. Ya, padahal sebelum Gunung Sila bisa saja Nabi meletakkan parit di situ. Ya. Akan tetapi Nabi sudah berpikir jauh. Kalau Gunung Sila ini tidak dibelakangi, ya, artinya bikin paritnya itu sebelum Gunung Sila, maka orang-orang Quraisy dan musuh-musuh dari kabilah yang lain termasuk Yahudi bisa naik ke Gunung Sila, kemudian bisa menghantam dan menyerang kaum muslimin tanpa harus melewati parit. Ya. Tapi Nabi meletakkan, ya, parit tersebut setelah Gunung Sila, di mana Gunung Sila bisa kemudian dijadikan mereka sebagai tameng lagi. Ya. Sehingga ketika itu peperangan ataupun kaum muslimin dan juga musuhnya itu berhadapan di bawah atau di daratan, tidak ada yang di gunung. Sedangkan dengan Gunung Uhud masih jauh. Ya, tidak mungkin kaum musyrikin Quraisy atau Yahudi atau kabilah yang lain mereka di Gunung Uhud kemudian menyerang Madinah, masih terlalu jauh. Ya, kalau sekarang sudah ada roket, sudah ada gitu mungkin bisa, dulu tidak ada. Ya, dulu tidak ada. Mungkin paling canggih saat itu senjata adalah panah atau tombak. Ya, karena kalau panah kan bisa dari jarak jauh. Beda dengan pedang. Pedang juga mungkin termasuk senjata yang bagus, tapi harus berhadapan satu dengan satu. Ya, kalau jaraknya jauh kan nggak mungkin, ngapain pedang-pedangan gini sedangkan musuhnya ada di sana. Ya, kan nggak mungkin. Tapi saat itu yang paling mungkin dikatakan paling efisien dalam senjata peperangan adalah panah. Ya, yang jaraknya bisa jauh. Tapi kalau mereka di Gunung Uhud, sedangkan kaum muslimin ada di Madinah, maka jelas ini jauh. Mau tidak mau mereka harus mendekat. Ya, tapi mendekat pun tidak bisa masuk. Jadi luar biasa, ya, ide dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala ditambah dengan ide Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita baca ada al-amnu wassalam. Jadi setelah terjadi perang Dumatul Jandal, ya, walaupun saat itu tidak terjadi pula peperangan, artinya kotak fisik, maka keamanan kembali normal. Ya, rasa aman, rasa selamat itu kembali normal. Wa hadatatil jaziratul arabiyyah ba'dal hurub wal bu'uts allati istaghraqat aktsara min sanatin kamilah. Demikian pula Jaziratul Arab secara umum kembali tentram. Ya, apalagi setelah terjadi pengiriman pasukan yang saat itu hampir 1 tahun penuh terjadi. Ya, setelah itu kemudian secara umum Jaziratul Arab itu aman. Illa annal yahuda alladzina kanu qad dhaqu alwanan minadh-dhullah atau minadh-dhillah wal hawan natijatu ghudrihim wa khiyanatihim wa mu'amaratihim wa sa'isihim lam yafiqu min ghihim. Ya, jadi semuanya merasa aman, merasa tentram kecuali orang-orang Yahudi. Ya. Di mana orang-orang Yahudi saat itu benar-benar telah merasakan kehinaan. Ya, mereka terusir dari kota Madinah. Walaupun masih ada Bani Quraidah, ya, tapi secara umum mereka terusir. Ya. Dan itu disebabkan karena pengkhianatan mereka, dikarenakan kecurangan mereka, ya. Demikian pula karena konspirasi mereka, sehingga mereka tidak bisa kemudian diajak untuk kompromi. Ya, Bani Qainuqa mereka melanggar perjanjian, Bani Nadir mereka pun demikian, bahkan berlaku curang. Ya, ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak terima. Walam yastakinu, mereka pun juga tidak merasa tenang. Walam yataghaddu bima asabahum min natijatil ghadri wat ta'amur, dan mereka juga tidak bisa kemudian mengambil faedah, ya, dari apa yang menimpa mereka disebabkan karena kecurangan, demikian pula karena pengkhianatan mereka. Jadi memang
ini di antara sifat orang-orang Yahudi, mereka tidak mau mengambil pelajaran. Ya, bahkan mereka istilahnya songong. Ya, karena kepada nabi mereka saja mereka songong, kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kepada Nabi Musa alaihissalam mereka juga bertindak yang tidak baik. Ya. Jadi mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Ya, makanya dalam Al-Qur'an sangat banyak supaya kita itu menggunakan akal kita untuk mengambil pelajaran. Ya, ada ayat yang berbunyi fa'tabiru ya ulil albab. Ya, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang cerdas, ambil pelajaran. Ya, dari apa yang telah dilihat, dari pengalaman yang sudah kemudian ya dialami. Apakah itu dari sisi kesuksesan? Apakah itu dari sisi ya kemunduran? Ya, maka ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab. Berfikirlah wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, orang-orang Yahudi demikian. Mereka tidak mau ya mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan dari pengkhianatan ataupun kecurangan. Fahum ba'da nafihim ila Khaybar dhallu yantadhiruna ma yahillu bil muslimina min khilalil munawashati allati kanat qa'imatun bainal muslimina wal wasaniyin. Jadi setelah mereka ya dihilangkan kemudian bertempat di Khaybar di antaranya, karena ada yang ke Syam ya, Bani Qainuqa ketika diusir dari Madinah ya, di antara mereka ada yang pergi ke Syam. Demikian pula Bani Nadir ya, yang dipimpin oleh salah satu dari pemimpinnya ya, mereka ada yang pergi ke Syam, ada juga yang pergi ke Khaybar ya, ada yang pergi ke Khaybar ya. Huyai salah satu dari pemimpinnya pergi ke Khaybar. Jadi setelah mereka berada di Khaybar, mereka menunggu apa yang akan terjadi dan dialami oleh pasukan kaum muslimin, di mana saat itu masih ada pertikaian antara mereka, maksudnya antara kaum muslimin dengan al-wasaniyin, para penyembah patung, yaitu orang-orang Quraisy yang dimaksud. Jadi setelah mereka diusir dari Madinah, mereka ada yang ke Syam, ada yang ke Khaybar. Nah, yang di Khaybar ini karena mungkin lebih dekat dengan Madinah, bisa mengambil informasi dan juga mendengarkannya dari keadaan kaum muslimin. Mereka ingin melihat dulu apa yang terjadi setelah mereka itu diusir. Ya, apakah ya akan terjadi sesuatu, karena masih ada pertikaian antara kaum muslimin dengan ya orang-orang Quraisy. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ternyata setelah itu tidak terjadi apa-apa, justru kebaikan menyelimuti kaum muslimin. Ya, mungkin pengennya orang Yahudi adalah ketika mereka sudah diusir ya, kemudian kaum muslimin masih bertikai dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini akan menghancurkan, akan mengalahkan ya, akan membinasakan orang-orang muslimin yang ada di Madinah. Tapi ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Justru kebaikan-kebaikan itu untuk kaum muslimin. Walamma tahawwala majral ayyami li salihil muslimin ya, jadi ketika hari-hari berlangsung ya, dilalui itu ternyata kebaikan-kebaikan berada di kalangan kaum muslimin, bahkan justru malah pengaruhnya semakin besar ya. Yang tadinya orang-orang berani ingin menyerang Madinah, setelah melihat beberapa peperangan yang terjadi seperti Dumatul Jandal, Dzatur Riqa ya, mereka harus berpikir ulang kalau mau menyerang Madinah. Ini kaum muslimin sudah tidak main-main lagi, mereka sudah semakin banyak, kemudian mereka juga ya sudah semakin kuat dalam hal berperang, juga sudah semakin banyak pengalamannya, sehingga kabilah-kabilah yang lain ya setelah peperangan Dumatul Jandal mereka harus berpikir ulang untuk menyerang Madinah. Maka tentu taharraqa haula'il yahud ayyataharruk, maka terbakarlah ya emosi dan juga apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi, apa yang dirasakan oleh orang Yahudi. Mereka terbakar karena ternyata
prediksi mereka tidak seperti yang dibayangkan. Wa syara'u fit ta'amur min jadidin 'alal muslimin. Oleh karena itu mereka kemudian bersegera untuk kembali menata ulang, menyusun strategi untuk menyerang kaum muslimin. Ya, ini orang-orang Yahudi. Mereka kembali menata persiapan mereka untuk menyerang kaum muslimin. Wa akhadhu ya'udunal iddah. Ya, mereka pun melakukan persiapan. Litaswibi darbatan atau litaswibi darbatin ilal muslimin takunu qatilatan la hayata ba'daha, untuk menyerang kaum muslimin, dan mereka memiliki tujuan yang luar biasa, yaitu agar mereka bisa melawan kaum muslimin dan tidak ada kehidupan bagi kaum muslimin setelah itu. Jadi memang benar-benar disusun dengan rapi, disusun dengan baik, ya, dimatangkan strateginya agar setelah ini tidak ada kehidupan bagi kaum muslimin. Walamma lam yakunu yajiduna fi anfusihim jur'atan ala qitalil muslimina mubasyaratan, dan tatkala orang-orang Yahudi mereka tidak mampu lagi untuk menyerang langsung sendirian kepada kaum muslimin, khattatu lihadzal ghardi khattatan rahibah, maka mereka pun mengambil langkah-langkah untuk mensukseskan tujuan ini dengan langkah-langkah yang sungguh-sungguh, sembunyi-sembunyi dan rahasia. Ya, jadi orang-orang Yahudi saat itu memang sudah tidak mungkin lagi berani menyerang kaum muslimin dari diri mereka sendiri, dari pihak mereka sendiri. Mereka juga tidak berani. Ya. Kemudian juga mereka tidak mampu untuk melawan kaum muslimin, maka mereka khattatu, membuat langkah-langkah, ya, langkahnya benar-benar diseriusin, kemudian secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kharaja 20 rajulan min zu'ama'il yahudi wa sadati banin nadhir ila Quraisyin bi Makkah. Maka keluarlah dari kalangan Yahudi itu 20 orang, 20 orang laki-laki dari pemimpin-pemimpin Yahudi dan kepala-kepala mereka. Ya, jadi pemimpin-pemimpin Yahudi mereka keluar untuk mendatangi Quraisy yang ada di Mekah, dan ini tentu sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi, dan wallahu alam bisawab, bisa saja apa yang dilakukan Yahudi ini sudah didengar dan didapatkan informasinya dari mata-mata Nabi SAW. Hanya saja saat itu mungkin mereka yang sudah tahu tidak langsung memberitahukan kepada Nabi SAW. Mungkin di antara mereka akan memberitahukan hal itu kepada Nabi ketika sudah benar-benar matang apa yang akan mereka lakukan ketika terjadi pertemuan itu. Kalau hanya sekedar pertemuan mungkin masih ini belum terlalu serius. Ketika nanti sudah terjadi kesepakatan apa yang akan mereka lakukan, maka mereka pun kemudian akhirnya memberitahukan kepada Nabi. Makanya nanti jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika semuanya sudah terkumpul, mereka sudah siap-siap ingin menghancurkan Madinah, sebelum mereka berangkat kabar ini sudah sampai kepada Nabi SAW. Ya, jadi sebelum mereka berangkat sudah sampai kabar kepada Nabi SAW akan adanya pasukan yang ingin menyerang Madinah dengan sekian pasukan yang ada. Makanya Nabi kemudian membuat parit sebagaimana usul dari Salman Al-Farisi. Ya, usul dari Salman Al-Farisi, dan itu salah satu di antara persiapan Nabi untuk menghadapi pasukan Yahudi, Quraisy dan juga beberapa kabilah. Ya, adapun keluarnya mereka mungkin sudah dihendus oleh mata-mata Nabi, cuman belum disampaikan. Ya, saat itu belum ada HP. Ya, andaikan sudah ada HP mungkin sudah dilaporkan. Ya, Rasulullah, ini ada 20 Yahudi datang ke Quraisy. Isinya ini dan ini misalnya. Tapi saat itu perlu perjalanan, mereka harus mungkin menyamar di sana sebagai warga biasa, bahkan mungkin masuk di pasukan mereka. Ya, namanya juga mata-mata. Ya, kemudian apa? Untuk melaporkan tidak bisa langsung saat itu.
Makanya ditunggu mateng dulu pertemuan orang-orang Yahudi dengan Quraisy, pertemuan Yahudi dengan beberapa kabilah, apa yang akan mereka lakukan, baru kemudian mereka melakukan perjalanan untuk ke Madinah menyampaikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, datanglah 20 pemimpin-pemimpin Yahudi, termasuk diantaranya adalah pemimpin dari Bani Nadir, yahrudunahum ala ghaswir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Yahudi ini 20 jumlahnya mendorong dan menyemangati orang-orang Quraisy agar terus melawan Muhammad, ya, untuk menyerang dan juga memerangi Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa yuwalawnahu alaihi, dan mereka berjanji ingin mendukungnya. Ya, orang-orang Yahudi, kalau kamu wahai orang-orang Quraisy, kalian akan menyerang Muhammad, kami akan mendukung kalian. Wa wa'aduhum min anfusihim bin nasri lahum, ya, mereka akan berjanji menolong mereka. Fa ajabathum Quraisyun, dan orang-orang Quraisy pun menjawabnya. Ya, diberi semangat, diberi gini, maka mereka pun, ya, akan menjawabnya. Ya. Di antara faktor kenapa orang-orang Quraisy mau menjawab ajakan ataupun dorongan dari Yahudi, di antaranya adalah yang pertama, mereka tidak sempat kembali berperang di perang Badar yang kedua. Ya, di Badar As-Safra, ya, janjinya Abu Sufyan ketika di Gunung Uhud, saat perang Uhud, dia mengatakan, wahai Muhammad ataupun wahai kalian, kami tunggu kalian nanti di perang Badar As-Safra. Kemudian Nabi SAW memerintahkan salah satu sahabat untuk menjawabnya, jawab, ya. Kemudian dijawab, ya, perjanjian kami dengan kalian adalah di perang Badar As-Safra tahun depan. Ya, tapi ketika perang Badar As-Safra, perang Badar yang kedua atau disebut dengan perang Badar Sughra, ya, ternyata Abu Sufyan di tengah perjalanan ketika sampai di Dhahran, dia kemudian pulang. Ya, karena memang sebelumnya sudah merasa takut, khawatir kalau kalah dan seterusnya. Cuman dia di Mekah menyebarkan berita bahwa pasukan sudah disiapkan untuk menyerang kaum muslimin di Badar As-Safra. Padahal secara pribadinya Abu Sufyan yang saat itu memang belum masuk Islam, beliau ingin agar Muhammad gak jadi datang, berharap Muhammad gak jadi datang, dan dia sendiri sudah merasa ketakutan. Ya, tapi di luar dia menyebarkan, kita akan menyerang Muhammad, kita akan menghancurkan mereka, sampai membayar, ya, salah seorang yang sedang umrah, ya, nanti kalau kembali ke Madinah sebarkan isu, ya, ya, bahwasannya Abu Sufyan sudah menyiapkan pasukan untuk perang Badar di As-Safra itu tadi. Tapi ketika sampai Dhahran, dia mengatakan, wahai pasukan, belum tempat kalau sekarang kalian berperang. Ini musimnya musim paceklik. Ya, kalau perangnya itu di perang musim hujan, nggak ada masalah. Kalian bisa minum dari onta-onta kalian atau dari hewan ternak kalian bisa memerah susunya dan seterusnya. Fa inni raji'un, aku akan pulang. Farji'u, pulanglah kalian, kembalilah kalian ke Mekah. Ternyata semuanya menjawab kembali ke Mekah. Ya. Atau faktor yang kedua adalah mereka bisa dan mau menjawab ajakan dari orang Yahudi karena memang, ya, salah satu di antara jalur perdagangan orang-orang Quraisy sedikit terganggu dengan adanya kaum muslimin yang ada di Madinah. Ketika mereka akan pergi ke Syam, mau tidak mau ngelewatin Madinah. Ya, dan itu adalah jalur yang paling enak untuk dilewati daripada mereka kemudian muter melewati Laut Merah, ya, pinggiran-pinggiran pantai, ya, sehingga sampai ke Syam misalnya ini terlalu berat. Ya, dagangannya cuma sedikit, sampai sana hasilnya juga sedikit, belum baliknya lagi. Paling enak ngelewatin Madinah. Adapun kalau mereka ke Yaman agak lebih mending. Kalau melewatin mau ke Syam harus melewati Madinah. Makanya kalau ini hancur, maka jalur mereka akan kembali enak, mereka akan bisa menguasai jalur dan seterusnya. Maka fa'ajabathum Quraisy pun menjawab ajakan orang-orang Yahudi. Wa kanat Quraisyun qad akhlafat
mau'idaha fi al-khuruj ila al-badr. Tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa di antara alasannya adalah karena mereka ya tidak jadi perang di perang Badar As-Safra tersebut. Dan juga yang ketiga faktornya di sini disebutkan bahwa ini kesempatan untuk menjunjung wibawa mereka. Ya, setelah di perang Badar mereka kalah Quraisy, di perang Uhud tidak 100% menang. Ya, sekali lagi di perang Uhud itu walaupun kelihatannya kaum muslimin kocar-kacir, terbunuh ya para sahabat yang banyak, ya, kemudian orang-orang Quraisy juga terlihat saat itu kuat, sebenarnya menangnya tidak 100%. Ya, makanya mereka belum puas. Makanya Abu Sufyan kembali menantang di perang Uhud, yaitu di perang Badar As-Safra. Kita ketemu di perang Badar yang kedua, jilid yang kedua tahun depan. Ya, pas di perang Uhud itu. Karena ini ucapan ini pun menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum puas di perang sebelumnya, sehingga mereka ingin menantang ya di perangan berikutnya. Maka untuk mengangkat wibawa mereka dan juga untuk mengangkat ya ketenaran mereka, maka mereka pun menjawab ajakan orang-orang Yahudi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah itu, setelah menemui orang-orang Quraisy, 20 orang Yahudi ini kemudian kharaja ya keluar dari Quraisy menemui kabilah Ghatafan. Ya, kemudian mereka diajak untuk memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengajak Quraisy, fastajabu lidzalik. Mereka pun kemudian menjawabnya. Bani Ghatafan ya juga menjawab ya, karena mereka juga ada misi balas dendam di situ. Summa tawafal wafdu fi qabailil Arab. Kemudian utusan ini 20 orang ini kemudian berkeliling ya, menemui kabilah-kabilah yang lain untuk mengajak memerangi Madinah. Fastajaba lahu man istajaba, dan di antara mereka ada yang menjawab, juga di antara mereka ada yang tidak menjawabnya. Ada yang tidak mau, ada yang mau, tapi yang mau ya lumayan banyak. Akhirnya misi mereka orang-orang Yahudi sedikit demi sedikit sudah lancar ini. Ya, Quraisy sudah mau, Ghatafan sudah mau, beberapa kabilah sudah mau. Oleh karena itu muncullah ya dari sisi Gharbiyah al-Janub ya, bahwa di sana ada Quraisy, ada Kinanah, demikian pula dari penduduk Tihamah ya, dan saat itu mereka dipimpin oleh Abu Sufyan ya, dan saat itu mereka jumlahnya ada 4.000 orang ya, dari sekian suku ada terkumpul 4.000 orang. Kemudian disepakati juga oleh Bani Salim ya. Kemudian dari sisi yang lainnya ada kabilah-kabilah Ghatafan, ada Banu Fazarah ya, kemudian ada Banu Murrah dan seterusnya, banyak sekali kabilah-kabilah kecil. Akhirnya mereka bergabung, dan sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa di antara janji ya orang-orang Yahudi adalah menghibahkan, memberikan hasil panen kurma yang ada di Khaybar untuk kabilah-kabilah itu ya. Mereka dijanji nggak usah kerja, perang saja ini, nanti hasil 1 tahun full, ada riwayat mengatakan setengahnya dari hasil kurma ini akan diberikan kepada mereka sebagai upah ya. Dan saat itu Khaybar adalah ya tempat yang sangat luar biasa untuk penanaman kurma, jadi termasuk penghasil kurma yang luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akhirnya berkumpullah ya pasukan ini, kemudian berjalan menuju tempat yang sudah mereka janjikan, dan saat itu pasukannya sangat besar karena terkumpul 10.000 pasukan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, 10.000 itu sudah memenuhi jumlah kaum muslimin yang ada di Madinah, termasuk diantara para wanita ya, anak-anak dan orang tua. Itu kalaupun dikumpulkan tidak mengalahkan pasukan yang dihimpun oleh Yahudi ini ya, yang dihimpun oleh Yahudi ini untuk menyerang Madinah. Dan mereka pun akhirnya nanti akan bertemu di tempat yang sudah mereka janjikan, yaitu di utaranya kota Madinah. Dan insyaallah
akan kita lanjutkan kisah ini pada kesempatan yang lainnya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.